Hidayah itu Bapak Ibu sekalian, dijemput, dicari. Kita cari, kemudian kita menjemput, bukan kemudian nunggu. Karena hidayah itu setiap pagi, setiap hari, siang dan malam Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebarkan rahmatnya kepada seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dewan pengurus Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dan senantiasa dalam perlindungan, di dalam rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama adalah rasa syukur kita, yang tidak boleh kita lupakan, yang harus selalu kita sambung di setiap gerak-gerik kita, di setiap hela nafas kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan nikmatnya, yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita hidayah, baik itu hidayatul irsyad atau hidayatul bayan atau hidayatul taufik. Hidayatul taufik adalah satu petunjuk yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang khusus. Tadi Ustaz Taufik mengatakan ada yang agak geser namanya gitu ya, sampai mengatakan pejuang-pejuang di sana adalah orang-orang yang mungkin tidak benar. Ini adalah bagian dari terlepasnya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat hamba-hambanya sudah condong kepada satu hal yang memang di situ bisa mengakibatkan keburukan sehingga Allah lepaskan. Waliyadzubillah. Maka ketika kita selalu berada di barisan orang-orang beriman, berada di barisan orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengistiqomahkan kita semuanya di atas jalan petunjuk. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin penghulunya kebaikan. Beliau adalah Sayyidul Anbiya atau tuannya dari para nabi dan rasul. Dan beliau yang pertama kali akan membuka kunci surga. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, surga Firdaus yang paling tinggi. Maka tentunya dengan itikat kita, dengan itibak kita, dengan setiap kekuatan-kekuatan yang tentunya kita miliki, yang itu semuanya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu pertolongan, nasrullah ya, untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah berbagai bentuk gejolak fitnah yang ada di akhir zaman ini. Dan tentunya dengan kita mengistiqomahkan di atas petunjuk sunnah, di atas petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih, mudah-mudahan kita semuanya akan selalu diberikan keimanan yang kuat, keistiqomahan, sehingga ketika kita meninggalkan muka bumi ini, lepas kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah,
dan diakui juga sebagai umatnya Rasulullah. Bukan dicampakkan begitu saja. Kalaupun Nabi mengatakan ta'al ya, seperti kesini gitu ya. Nabi SAW mengakui kita semuanya ketika mendekat ke telaga. Akan tetapi ternyata kata para malaikat, wahai Muhammad, itu bukan umatmu lagi. Mereka bukan orang-orangmu lagi. Karena apa? Sepeninggal engkau mereka merubah dari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang sebenarnya itu perlu untuk selalu ditegakkan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, dan kelak kita akan bersama Rasulullah di surganya. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat di masa itu, 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Dan itu semuanya khitabnya meskipun kepada para sahabat, akan tetapi tentunya adalah bagi kita selaku umatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya, beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian, wahai sahabat-sahabatku. Tentunya bahasa ini meskipun kepada para sahabat, akan tetapi karena umat beliau bukan hanya para sahabat, bersambung kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan atba' para salafus soleh, termasuk kita, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdiamnya sejenak kita di sini selepas salat maghrib, kita juga adalah untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya kita mengaku bahwasanya kita adalah siapa? Pengikutnya Rasul. Maka terkena dengan satu peringatan ini. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk meraih, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya di situ adalah perbuatan-perbuatan baik. Sehingga ketika dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya, ya tentunya itu adalah amal-amal kebajikan. Fitanan, Nabi SAW menyelipkan di situ ada fitnah. Fitnah di sini tentunya termasuk di dalamnya kekufuran, dan juga yang paling mengerikan fitnah yang kemudian diingatkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Dan juga di dalamnya termasuk kesibukan-kesibukan yang menyibukkan diri kita. Bahkan mungkin bisa jadi sibuknya kita di dalam berma'isyah meninggalkan dari segala bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mungkin ada satu ungkapan, terlalu sibuk mencari rizki, mengejar rizki, tapi lupa dengan zat yang memberikan rizki kepada kita semua. Ini tadi fitnah. Fitanan itu jamak dari fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitan. Fitan itu adalah jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab. Kaqita'il lail al-mudlim, kata Nabi, seperti potongan-potongan gelap malam. Bayangkan, dalam keadaan mati lampu, mati lampu misalkan ya, kalau di metro mungkin jarang tadi ya. Kalau di Punggur itu sering banget ya mati lampu. Tahu-tahu mati lampu, ternyata belum ada pemberitaan ya, belum ada pemberitahuan dari PLN, tahu-tahu ketika ngaji kita mati lampu. Tidak ada satupun HP yang menyala, atau bahkan mungkin lampu setir sekarang sudah tidak berlaku, nggak ada lagi ya lampu setir yang pakai minyak lampu, itu nggak ada ya, minyak tanah ya. Mungkin bisa dikhawatirkan ya dengan keadaan yang seperti ini, kemudian ketika pulang bisa tertukar tuh istri orang. Bisa jadi itu. Bisa jadi nggak Pak? Karena apa? Itu tadi. Karena fitnah-fitnah itu tadi oleh Nabi SAW diibaratkan seperti potongan-potongan gelap malam yang gulita, yang sama sekali tidak ada cahaya di dalamnya. Mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Lah ini seperti apa? Bagaimana manusia bisa hidup? Bagaimana kita bisa bertahan hidup, mempertahankan eksistensi kehidupan kita di tengah kegelapan yang begitu pekat. Ibarat kalau mendung itu, mendung sudah pekat sekali. Makanya Nabi kalau melihat mendung pekat itu beliau banyak beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu adalah sebagai bentuk azab. Karena dulu ada kaumnya ya Nabi ya, lupa saya kaum siapa. Ketika dia ini dinaungi oleh awan, seolah-olah malah kemudian mereka ini mengikuti awan tersebut, ternyata dihujani oleh batu. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik.
Nah, dengan kondisi fitnah yang begitu gelap seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menyegerakan untuk beramal. Tadi ketika kita sudah sholat, kemudian kita langsung menyambung dengan thalabul ilmi. Setelah itu mungkin pulang ke rumah kita bisa tilawah Quran atau murojaah dengan keluarga, atau mungkin membaca kitab-kitab para ulama, baik terjemahan maupun yang asli bahasa Arab misalkan. Atau tadi melihat bagaimana kondisi saudara kita yang ada di bumi Syam. Karena kata Nabi, Allahumma barik lana fi syamina, minimal doa Bapak Ibu sekalian. Allahumma barik lana fi syamina itu adalah doa Nabi kepada bumi Syam. Maka Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustadha'afina fi Filastin. Minimal saja, itu minimal. Ini bagian dari kebaikan yang harus kita rajut. Kebaikan yang perlu untuk kita lakukan. Karena apa? Ketika kita menunda setelah ini, setelah taklim, ngobrol dulu lah gitu. Meskipun ya nggak masalah sih ngobrol bentar gitu. Kita menyambung silah ukhuwah ya, tali silaturahim atau tali ukhuwah. Kemudian setelah itu baru disambung dengan amal soleh yang lain. Jangan ditunda, karena apa? Akan tertumpuk di pikiran kita. Waduh, saya belum one day one juice. Di sini sudah biasa mungkin tadi ya. One day one juice ya. Masya Allah. One day one juice misalkan. Atau mungkin hafalan satu hari satu hadis minimal yang pendek-pendek. Dari hadis 100 hadis populer misalkan. Atau mungkin hadis arba'in yang 42 gitu, yang ditulis oleh, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi misalkan. Tapi karena itu ditunda, terus ditunda, sehingga kesibukan itu menumpuk dan kemudian bertumpuk di pikiran kita. Sampai akhirnya semuanya terbengkalai. Ini juga termasuk, Bapak Ibu sekalian, ini juga termasuk perbuatan-perbuatan yang ditunda-tunda oleh kita semuanya. Ini juga bagian dari fitan atau fitnah-fitnah tadi. Tapi ada yang lebih ngeri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti potongan gelap malam ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi hari seorang ini beriman, sore harinya bisa jadi kafir. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan. Ini ngeri sekali fitnah yang seperti ini. Maka kalau iman tidak dikuatkan, kalau iman tidak kita betul-betul, kita pondasinya betul-betul kita kokohkan, la haula wala quwata illa billah. Entah seperti apa nanti nasib dari iman kita. Yang bayangkan ketika pagi hari dia masih membaca Al-Quran, masih juga berdiri dengan kita takbir Allahu Akbar, sore hari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi kafir dia. Atau sebaliknya, au yumsi rajulu mu'minan au yusbihu kafira. Sore harinya dia beriman, pagi hari menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual dinnya, menjual agamanya hanya demi secuil kenikmatan dunia. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kan mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Fenomena-fenomena ini ternyata juga sudah terjadi di zaman kita. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bu'itsu baina yaday sa'ah. Aku ini diutus yaitu di tengah bayang-bayang hari kiamat. Ya termasuk ya kita sekarang ini. Kita sekarang ini ada di akhir zaman. Banyak sekali fitnah, gelombang-gelombang fitnah. Yang kata Umar bin Khattab ketika minta petunjuk kepada Hudzaifah bin Yaman ya. Hudzaifah bin Yaman ini, tolong tunjukkan kepadaku yaitu fitnah-fitnah yang luar biasa. Seperti kalmauji, ya seperti kata Umar bin Khattab itu yang dikabarkan oleh Nabi seperti gelombang lautan yang sangat tinggi, yang sangat dahsyat. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, ya fitnah apa ya? Fitnah ahlas, fitnah pembunuhan, atau mungkin fitnah yang lain, bukannya seperti itu. Akan tetapi fitnah termasuk di dalamnya tadi adalah bagaimana terlucutinya akidah seseorang, terlucutinya keyakinan seseorang gara-gara, kalau dalam bahasanya ustadz-ustadz kita itu gara-gara super mie, gara-gara beras, gara-gara sembako. Dulu ya saya tahun 2010, dulu tahun 2010 masih di Jogja Mas Destur, masih sana ya. Ketika ini ya, ketika Merapi ya, ketika Merapi Ustaz. Jadi kita memang ada sebagian santri yang diutus ke sana untuk ikut dengan apa namanya satu lembaga ya, lembaga yang memang lembaga kemanusiaan FKM ketika itu.
Ada juga yang memang di pondok ya. Tapi saya memang ketika itu tidak diutus ke sana karena bagian dakwah ketika itu, jadi ya harus mengkondisikan dakwah di masyarakat bersama ustadznya. Jadi teman-teman itu menemukan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali di sembako-sembako yang ada itu adalah ya ajaran-ajaran dari mereka-mereka yang bukan dari agama kita. Entah di atasnya, entah di selonya ya, di antara Boyolali dengan mana, dengan Magelang apa mana itu ya. Nah di situ juga banyak sekali dijumpai. Ya bisa jadi karena itu tadi. Bisa jadi karena apa? Karena mereka kurang memantapkan diri di dalam keimanan, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama. Sehingga di dalam riwayat Imam Ibnu Majah kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ini mutlak. Mutlak di sini Bapak Ibu sekalian wajib, tidak boleh ditawar kecuali uzur syar'i. Kalau sudah sakit tidak bisa jalan, ya sudah. Berarti kita uzur untuk menghadiri majelis ilmu, akan tapi bisa mendengarkan kajian. Ada seorang alim ya, seorang ulama yang beliau ini buang hajat ya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu pun beliau tetap ingin menyimak hadis, bayangkan. Saking pentingnya ilmu agama. Jadi beliau minta kepada anaknya, "Nak, bapak ini pengen ke hamam, pengen ke WC. Tolong bacakan hadis dengan suara lantang, dengan suara keras, bapak tak ngerungokke," kalau bahasa Jawanya gitu. Bapak ingin mendengarkan. Jadi beliau dalam keadaan buang hajat, hadis dibacakan oleh sang anak, mendekat ke pintu WC, ya pintu hamam, hadis tetap mengalir begitu saja, kemudian didengarkan oleh sang ayah dan menjadi ilmu. Coba bayangkan, orang-orang terdahulu itu sampai seperti itu. Semangatnya mereka di dalam menimba ilmu agama. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk menguatkan keimanan? Maka di dalam Kitabul Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, beliau ulama dari Yaman ya. Beliau juga termasuk adalah seorang ilmuwan. Jadi sebenarnya di dalam kitab ini yang menjadi kitab muqarrar atau kitab panduan bagi pondok-pondok pesantren, termasuk di Al-Muhsin, kemudian di tempat kami di Al-Abror, ini pakai kitab ini untuk anak-anak MTS kelas 2, karena yang kelas 1 pakai kitab Tauhid lanjutan Syekh Abdul Aziz Abdul Latif ya. Nah sekarang kita akan mengkaji bagaimana kemudian kita ini harus menguatkan iman itu dengan cara apa. Mungkin kita bingung ya, cara menguatkannya gimana Ustadz? Bagaimana cara saya bisa menguatkan keimanan saya di tengah gelombang fitnah yang begitu dahsyat seperti ini? Maka beliau merangkumkan di sini ada 7 poin. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak selesai ya kita rangkumkan juga nanti ya. Karena memang waktunya terbatas saja sampai waktu Isya ya. Yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, al-iqbalu 'alal haqq. Menerima kebenaran dengan sukarela. Pokoknya kita menerima kebenaran, taat itu tanpa tapi. Tanpa kemudian kita bertanya mengapa demikian? Kenapa Allah turunkan A? Kenapa Allah turunkan B? Kenapa Allah jadikan A? Akan tetapi ini adalah bagian dari syariat yang harus kemudian kita laksanakan. Kenapa demikian? Orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukarela, kehidupannya akan merasakan ketenangan. Salah satu ciri khas yang paling benar-benar bisa menjadikan kita semuanya percaya adalah orang-orang yang menjaga sholat. Kalaupun dia hidup miskin, kalaupun mungkin dia hidup dalam taraf ekonomi menengah ke bawah, akan tetapi dia akan tetap merasa yang namanya ada sakinah. Ada yang namanya ketenangan di dalam jiwanya. Karena apa? Dia merasa bumi ini bukan milik dia. Dunia ini dan seisinya bukan milik orang tersebut. Karena pekerjaan saya di sini hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata dia. Pekerjaan saya, kontrak saya dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ibadah. Kalaupun saya belum menikmati apa-apa fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini, maka Allah akan memberikan fasilitas yang lebih megah, yang lebih mewah, yang lebih baik ketika di mana? Ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tenang, Pak. Tidak gusar, tidak risau, kemudian tidak juga menganggap bahwa Allah nggak adil. Saya sudah sholat, ada Pak yang curhat ke saya, Bapak Ibu sekalian. Saya ini udah sholat Ustadz, puasa Ramadan saya puasa,
Kemudian juga tilawah Quran saya juga tilawah. Kenapa kok dagangan saya nggak laris-laris katanya. Makanya kemudian saya jawab, Pak, saya ini bukan ahli ekonomi, kata saya kalau masalah itu. Anda menghubungkan dengan sholat Anda, kemudian dihubungkan dengan ekonomi Anda, ya belum tepat. Akan tetapi Anda menegakkan sholat, ya untuk menegakkan sholat, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ekonominya meroket, berarti itu buahnya. Hanya samroh, hanya buah, Bapak Ibu sekalian. Bukan kemudian menjadi hasil ya. Sehingga mungkin ada yang mengatakan kalau pengen kaya sholat duha. Yang ngomong orang miskin, gak ada yang percaya. Karena apa? Sampai Anda miskin. Pengen kaya sholat duha katanya. Kata ininya. Padahal ternyata yang ngomong juga miskin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka menerima kebenaran itu adalah satu poin, pilar yang bisa menegakkan keimanan kita. Ketika mungkin iman yang dalam keadaan fluktuatif ya naik, kadang kemudian turun. Maka tentunya dengan kita menerima kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya akan menjadikan kuat dari hati kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai ayat 18, "Fabasyir ibadi", berilah kabar gembira, ya. Berikan bisyarah, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'unal qaula, yang mereka ini mendengarkan perkataan. Al-qaula di sini adalah maksudnya adalah Al-Qur'an. Yang mereka mengikuti mendengarkan Al-Qur'an wa yattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti kebaikannya. Mengikuti kebaikan-kebaikan, kumpulan-kumpulan kebaikan. Makanya Al-Qur'an, mengapa disebut Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian? Karena di situ adalah kumpulan artinya. Al-Quran itu adalah al-jam'u, kumpulan kebaikan demi kebaikan yang ada di dalam kitabullah tadi. Kemudian ulaikal ladzina hadahumullah, mereka-mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mau berfikir. Orang-orang yang ketika datang ayat-ayat Allah, baik itu imma ayatul syar'iyah atau imma ayatul kauniyah, mereka akan meyakininya dengan sebenar-benarnya. Mereka akan meyakininya dengan sesungguhnya. Dan mereka betul-betul akan menjadikan itu semuanya sebagai bentuk pelajaran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga yang menjadikan orang-orang yang selalu mengenal kebenaran, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, itu mereka istiqomah sampai kemudian maut menjemputnya. Bagaimana ada 124.000 nabi, ada 313 para rasul, yang mereka-mereka ini adalah para penghuni surga. Bukan remeh ujian mereka Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah kelompokkan ada nabi, ada rasul. Ada rasul kemudian dikelompokkan lebih kecil lagi, ulul azmi, atau rasul-rasul yang paling berat sekali ujiannya, yaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut ulul azmi. Nimim ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini mereka-mereka adalah nabi-nabi, termasuk rasul di dalamnya, yang paling banyak mendapatkan yang namanya ujian. Yang paling banyak mendapatkan yaitu ya ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua agar iman kita selalu kuat ya, karena memang di sini beliau membandingkan. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah ya, orang-orang yang kufur kepada Allah, amal qulubul kafirah as-saqimah. Adapun orang-orang yang enggak punya iman, bahkan fataraha mu'ridah, kamu akan melihat mereka-mereka menentang kebenaran. Mereka-mereka tidak akan mau ketika diajak untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya ya, ketika masih di Jepara dulu ya, saya masih tugas di sana. 2011 saya lulus, kemudian 2011 ya, sampai 2012 saya tugas di sana. Ya kita biasalah interaksi dengan orang-orang pasar ya. Ayo Pak, sholat, titip salam ya gitu. Allahu Akbar. Saya khawatirnya yang OTW itu malaikat
Israil atau malaikat malakul maut. Kalau dititipin salam aku tak OTW gitu. Kata malaikat malakul mautnya. Karena apa? Itu tadi mengerikan sekali ya. Ketika diajak untuk kebenaran, sholat ini adalah tiangnya agama, sudah jelas bahwasanya bagi kita semuanya dalilnya sudah sangat cetowelo-welo kalau dalam bahasa orang Jawa ya. Maka tentunya ya harus diikuti. Tapi orang-orang yang memang hatinya itu berpenyakit, hatinya itu memang mati, dia pasti akan menolak yang namanya kebenaran ya. Mu'ridatan 'anil haq fatabqa jahilah la tahtadi ilaih. Maka hanya akan terus di atas kebodohan, sama sekali tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya melihat ada daftar kegiatan Masjid Al-Hikmah, Masya Allah, itu berderet sampai ke bawah, itulah haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa ini Pak. Ini kita selalu diingatkan oleh siapa? Oleh takmir. Diingatkan oleh para pengurus, para umara di masjid ini. Untuk apa? Selalu berada di atas kebaikan. Dan juga selalu istiqomah di atas kebenaran. Kalau satu per poinnya itu kita lakukan, kita laksanakan, Masya Allah. Jadi amal jariah bagi kita, jadi amal jariah juga bagi orang-orang yang mengkonsep ini tadi. Bukan sembarangan yang seperti ini karena hidayah ini. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena imannya kuat. Bayangkan kalau kemudian imannya itu lemah, suatu kaum misalkan imannya itu lemah, sama sekali mungkin tidak ada asar sedikit pun dari pengaruh-pengaruh, baik itu mungkin Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lambat laun mereka akan tenggelam. Waliyadzubillah. Kurang apa Bal'am bin Bawuro itu mereka ini, beliau ini adalah ya, dia itu adalah alimnya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi karena ternyata dia tidak istiqomah, maka matinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, seperti anjing penjilat. Naudzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, agar iman kita selalu kuat dan senantiasa stabil ya di dalam keimanan, hubbul haqqi wa insyirahu sadri lil Islam. Mencintai kebenaran tersebut dan melapangkan hati, melapangkan dada menerima agama Islam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu. Lughatannya, bahasanya adalah istislam, berserah diri Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita mengaku Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tadzallul wal inqiyad ya, kita merendahkan diri wal inqiyad dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kata tapi. Saya pengen patuh kepada Allah tapi, nah itu tadi. Maka sama dengan Bani Israel, ya sekarang jadi Israel itu. Sama dengan Bani Israel, mau beriman kepada Allah hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Tuh. Itu ngeyelnya Bani Israel seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya mau beriman kepada Allah. Saya mau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi hatta narallaha jahrah. Akan tetapi saya pengen tahu dulu Allah itu yang seperti apa. Itu ngeyelnya Bani Israel dan penentangan Bani Israel kepada siapa? Di hadapan Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Maka kemudian fa'akhadhathumus sa'iqah, kemudian kami sambar dengan petir kata Allah Subhanahu wa taala. Jegir dia disambar petir, kemudian setelah itu dia mati berkelimpangan, dihidupkan lagi supaya bersyukur mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala. Panggah saja, akan tetapi tetap saja dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang beriman akan selalu mencintai kebenaran, akan senantiasa melapangkan hatinya, melapangkan dadanya, menerima agama Islam, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan keraguan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-70 ya. Al-An'am ya. Mohon maaf, surat Al-An'am ayat 125. Ini menggambarkan orang-orang yang diberi petunjuk, kemudian orang-orang yang sama sekali dia tidak mau mengambil petunjuk. Catatannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Petunjuk Allah itu bukan hanya ditunggu. Ada orang ketika diajak sholat, diajak ibadah, yuk ngaji loh. Udah lama loh kita ini sholat jamaah, tapi kok nggak pernah ngaji toh? Padahal Masjid Al-Hikmah ini sudah menyelenggarakan taklim dari tahun berapa tadi di sini tadi?
2019. Sampai kemudian 2023 kok belum ngaji, nggak bahaya tak gitu, bahasa anak-anak sekarang ya. Sampai kemudian dia mengatakan, pokoknya nanti ajalah, nunggu hidayah. Sholat sudah sholat ketika bulan Ramadan ya puasa, ikut puasa. Ngaji ya kadang-kadang, artinya ngaji itu baca Quran, kadang kalau ingat ya ngaji, baca Quran, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ingat ya, sibuk dengan aktivitas kehidupannya. Akan tetapi ketika diajak bermajelis ilmu, kalaupun hanya sekejap, dia mengatakan nunggu hidayah, ini salah total. Karena hidayah tidak ditunggu, tapi dijemput. Hidayah itu Bapak Ibu sekalian, dijemput, dicari. Kita cari, kemudian kita menjemput, bukan kemudian nunggu. Karena hidayah itu setiap pagi, setiap hari, siang dan malam Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebarkan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Tinggal mau dicari atau tidak. Tinggal mau dijemput atau tidak. Makanya di surah Al-An'am 125 ini kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapapun yang Allah berikan kehendak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk yang terang tentunya ya, petunjuk jalan adalah jalan Islam, yashrah akan dilapangkan hatinya, akan dilapangkan dadanya lil Islam, menerima agama Islam, menerima ketentuan, aturan-aturan, hukum-hukum yang ada di dalam dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yurid ayyudillahu, akan tetapi ketika Allah menginginkan seorang hamba ini tersesat, ini sambungannya di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau kalian ini meragukan nabi dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman, maksudnya adalah mereka para sahabat, nuwallihi ma tawalla, ya sudah terserah kalian kata Allah. Ya sudah, kalau memang tidak mau mendapat petunjuk, ya silahkan. Nuwallihi ma tawalla, biarkan kalian tersesat selama-lamanya. Maka siapapun yang Allah hukumi tersesat, ayyudillahu, ya, Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia tersesat, yaj'al sadrahu, menjadikan hatinya, menjadikan dadanya dayyiqan, sempit. Harajan, sakit. Ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana ketika manusia itu mendaki ke langit. Dibuktikan oleh para astronot, di sini juga dibahas ya. Dibahas oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani hafizahullah taala. Beliau kemudian membuktikan para ilmuwan yang mencoba ke bulan, naik ke langit, itu betul. Beliau katanya para ilmuwan itu merasakan alil itu susah bernafas, Pak. Jadi orang-orang yang tidak diberi petunjuk di dalam kehidupannya, kalaupun bernafasnya dia ini terus normal tanpa harus dibantu dengan oksigen, akan tetapi imannya itu kembang kempis. Akan tetapi imannya itu akan selalu apa tadi? Susah untuk hidup. Karena apa? Tadi. Karena dia sudah dihukumi sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim, Bapak Ibu sekalian. Bukan kemudian Allah itu menjadikan ini yang mukmin, ini yang kafir. Itu sudah menjadi satu fitrah, enggak seperti itu. Karena apa? Siang dan malam, setiap hari, setiap waktu, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hidayahnya tadi. Pertanyaannya diambil atau tidak? Yang ketiga, yang menjadikan iman kita akan selalu kokoh dan kuat adalah ijabatu da'watil iman wa hubbul izdiyadi minhu. Menjawab seruan-seruan iman dan cinta sekali kalau imannya tambah. Udahlah, gua biasa-biasa aja lah, jadi muslim yang biasa, penting sholat. Kemudian nanti ketika pulang menghadap Allah, pengen disebut keharibaan Allah atau kerahmatullah gitu ya. Padahal ternyata ya sholatnya juga entah pakai ilmu apa enggak. Bahkan mungkin wudunya juga entah pakai ilmu atau tidak. Ini ada kajian fikih tadi ya. Masya Allah ini. Ini perlu untuk selalu dikuatkan Bapak Ibu sekalian, karena fikih itu adalah bagian dari ilmu fardhu ain yang harus dipelajari. Bayangkan kalau kemudian kita hanya mengatakan kita bermodal penting iman,
Apalagi ada ke tempat saya di sana Pak, di Nunggarjo itu ada satu kelompok ya, yang alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bertobat ya. Satu kelompok yang dia ini menyatakan diri iman itu cukup dengan hati saja. Jadi kalau sudah azan Allahu Akbar, misalkan sudah azan maghrib atau isya itu ya. Ketika ditanya, udah sholat? Sudah. Ya kapan sholatnya? Penting eling. Yang penting eling itu yang penting ini dia ingat. Ya. Jadi keimanannya cukup hanya dengan ketika dia ingat Allah itu sudah gugur dari kewajibannya. Ini bahaya. Nah, ijabatu da'watil iman, menjawab seruan-seruan iman, salah satunya adalah ketika imam sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Kalau imam sholat sendiri, kira-kira mau mengaba-aba seperti itu atau tidak? Imam sholat sendiri dulu ya di tempat mertua sana, karena memang dikelilingi banyak misionaris sana. Di sana Nasoro belakang ya, di belakang rumah itu Nasoro juga ya, kanan kiri juga sama ya. Jadi bapak itu kalau azan sendiri, qomat sendiri, ngimami sendiri Pak, makmum juga sendirian. Maka ketika ada seruan tadi dari imam sawwu sufufakum, kalau imamnya sendiri, ya tentunya bukan sholat jamaah, meskipun tetap terhitung ya dia ini adalah bersama jamaah karena shofnya bersama malaikat di situ ya. Akan tetapi maksudnya seruan iman di sini adalah sholat berjamaah, itu adalah bagian dari seruan keimanan. Hidup bersama di dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan kita menghidupkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang selalu memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yaitu dan hari akhir. Ini adalah jawaban atas keimanan kita. Ketika kita berkumpul sholat jamaah, ketika kita berkumpul bermajelis ilmu, ini adalah menjawab tantangan atau menjawab dari panggilan-panggilan iman, panggilan-panggilan atau suara-suara muadzin. Maka disebut adzana yu'adzinu. Adzan itu artinya adalah iklan, pengumuman. Maka yang mengumumkan namanya muadzin. Itu orang yang mengumumkan, orang yang ngajak ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan wasahibul qalbi as-salim yastajibu li da'watil iman. Orang yang hatinya itu selamat, orang yang imannya kuat, pasti dia akan mengikuti panggilan keimanan. Dia tanpa ragu-ragu. Malam Rabu saya ada jadwal taklim, cancel dulu lah kegiatan yang lain. Karena apa? Karena cuma sepekan sekali ya. Atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu adalah nilainya positif. Waduh, ini tim kebanggaan ini jam 3 main, tapi ternyata waktunya tahajud. Ayo Pak, kira-kira mau jawab yang mana tuh? Panggilan sama-sama tuh. Satu, panggilan Manchester United, apalagi pemainnya baru-baru, bursa transfer udah mulai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah panggilan iman untuk aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Atau mungkin wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Dan di sebagian malam itu tahajudlah kamu, sembahyang tahajudlah kamu. Kira-kira mau ngambil yang mana tuh? Itu sama-sama panggilan, itu ada dua panggilan. Yang satu panggilan mendesak, yang kedua juga sama-sama mendesak tuh. Disebut mendesak karena apa? Karena bisa jadi ternyata kita tidak akan bisa melaksanakan sholat itu untuk di hari yang akan datang. Karena apa? Sudah dicabut nyawanya. Lah ternyata poin ketiga aja belum selesai ya. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tantangan-tantangan akhir zaman mari kita jawab dengan iman. Mari kita jawab dengan keimanan kita. Bagaimana cara mengokohkannya? Tadi dengan ilmu. Dengan ilmu akan selaras, akan seiring dengan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengiringi setiap derap langkah kita. Sehingga ketika kita keluar dari barisan para pencari ilmu, ketika kita keluar dari barisan orang-orang beriman, barisan orang-orang bertakwa, kita akan terhempas Bapak Ibu sekalian. Kita akan tersisihkan. Karena apa?
Karena memang ketika kita baru dari air sperma saja, itu kita berlomba dengan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribuan yang lain yang akan menjadi manusia. Lah kok sudah lahir ke muka bumi ini, malah kemudian tidak mau berfastabiqul khairat, atau mungkin santai-santai saja, tidak ada satu greget sedikit pun untuk kita bersama-sama nanti menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Karena memang waktu kita terbatas ya, sampai dengan waktu sholat isya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ini tentunya sekelumit dari apa yang dapat saya sampaikan, karena sebenarnya banyak sekali ya kiat-kiat untuk kita menguatkan iman. Mudah-mudahan bisa disambung di lain kesempatan, mudah-mudahan ya. Intinya silaturahim kita mudah-mudahan tidak terputus sampai di sini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية